Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad, sekaligus milad ketiga Forum Komunikasi Relawan Majelis Taklim Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Milad FKRMT HSS ketiga ini mengusung tema, dengan meneladani akhlakul Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Relawan FKRMT Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi relawan panutan, santun, dan ikhlas. Bertempat di Majelis Taklim dan Zikir Al-Ansyar wal Muhajirin, Desa Karangjawa Kecamatan Padang Batung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang kita hormati dan yang kita cintai para ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan kita terhadap mereka adalah sebuah kewajiban untuk kita semua mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta atas jerih payahnya kepada kita, melainkan agar kita cinta kepada ahlul baitnya sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketua kita, ketua FKRMT HSS Kandangan, yaitu Habib bin Al-Fadil Al-Habib Abdul Aziz bin Muhammad Al-Kaf, dan juga habaib-habaib yang lainnya. Semoga mereka senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mewariskan harta ataupun benda, namun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh para ulama-ulama. Wabil khusus juga guru kita di sini, Guru Ubaidillah, dan juga Guru Baihaqi, dan guru-guru yang lainnya, dan juga sahibul majelis ini, abah guru kita, Guru Sairaji. Semoga mereka senantiasa juga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Syamsuri Arsyad beserta jajaran kepemerintahan, TNI ataupun Polri, semoga mereka senantiasa diberikan amanah dan istiqamah di dalam menjalankan jabatan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kerinduan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad ini adalah sebuah perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran.
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah atas segala anugerah, atas segala rahmat yang Allah berikan, hendaklah kita bergembira. Bahkan rahmat yang paling besar, anugerah yang paling besar yaitu adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta terkecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa nikmat kepada kita. Nah, karena kita yakini bahwasanya setiap nikmat itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kada bakal nikmat itu sampai kepada kita terkecuali melalui perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantara ruhaniyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu patutlah bagi kita dan menyambut bulan awal ini dengan memperingati maulidnya, memperingati kelahirannya, dengan memperbanyak salawat kepadanya. Nah, karena disebutkan di dalam sirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di hari Senin di bulan Al-Awwal di tahun Gajah. Nah, adapun penanggalannya di situ ada terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, dan juga ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Namun menurut pendapat yang paling masyhur dan disepakati oleh ulama yaitu lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada hari semalam, ya kan? Nah, yang jelas baik itu tanggal 2 atau tanggal 8 atau tanggal 9 ataupun tanggal 12, yang jelas Nabi kita Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Nah, jadi hendaklah kita syukur makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Nah, mudah-mudahan kegembiraan kita ini terus menerus, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi di bulan-bulan selanjutnya, bahkan seumur hidup kita. Maka kita lihat bagaimana seorang yang berbahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya dia akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW yaumal qiyamah. Nah, jadi Nabi SAW itu dilahirkan di waktu atau di saat menjelang fajar atau mendekati waktu subuh, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4. Nah, disitulah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, namun ketika mendekati waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aminah ini bermimpi, yang mana di dalam mimpinya itu mendengar suara yang dibisikkan di dalam telinganya, "Quli idza waladtihi inni u'iduha bil wahidil ahad min syarri kulli hasid thumma samihi Muhammadan." Nah, jadi ketika Sayyidatuna Aminah mendekati waktu kelahiran Nabi Muhammad, itu bermimpi mendengar suara, "Wahai Aminah, apabila engkau telah melahirkan anakmu, maka bacalah, berdoalah, sesungguhnya aku berdoa, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ta'ala atas anakku ini dari segala kejahatan orang yang hasud. Dan apabila anakmu telah lahir, maka namailah dia dengan nama Muhammad." Ini mendapatkan kabar gembira, ya. Bahkan bukan saat itu aja, dari bulan pertama daripada mengandungnya Sayyidatuna Aminah sampai bulan terakhir itu senantiasa dimimpi oleh para nabi dan para rasul, yang mana setiap daripada mereka memberikan kabar gembira bahwasanya anak yang dikandung oleh Sayyidatuna Aminah adalah seorang nabi akhir zaman. Nah, dan apabila dia lahir, maka namailah dia dengan nama Muhammad. Jadi ini menurut pendapat yang pertama, yang menamai daripada nama Nabi Muhammad itu adalah ibunya sendiri, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala. Nah,
Nah, kemudian mendekati waktu fajar tadi, sesudah Sayyidatuna Aminah terbangun daripada mimpinya, nah maka Sayyidatuna Aminah kembali terkejut melihat datang beberapa perempuan-perempuan yang tinggi, yang bercahaya, yang berhaibah memasuki rumah Sayyidatuna Aminah yang tidak pernah dilihat oleh Sayyidatuna Aminah pada sebelumnya, yang tidak dikenal oleh Sayyidatuna Aminah pada sebelumnya. Entah siapa yang pikir Sayyidatuna Aminah, datangan para perempuan-perempuan yang tidak dikenal Sayyidatuna Aminah. Nah, ternyata salah satu di antara mereka mendekati Sayyidatuna Aminah dan menyandarkan Sayyidatuna Aminah ke dinding. Artinya dipuat, telah mantuk berdebat lalu dipuat. Nah, kemudian salah satunya lagi mendekati juga akan Sayyidatuna Aminah membawa segelas cangkir yang berisikan air, yang mana disebutkan di situ airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih dingin daripada es dan lebih manis daripada madu. Nah, air inilah yang diminumkan kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala. Nah, sehingga ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aminah tidak ada sedikit pun merasa nyeri ataupun sakit ataupun berat. Nah, jadi lahirnya Nabi Muhammad dengan ringan, dengan mudah. Nah, karena didoakan oleh para perempuan ini. Nah, siapakah dua perempuan ini? Siapakah para perempuan yang lain? Yang pertama itu adalah Sayyidatuna Maryam, yaitu ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua adalah Sayyidatuna Asia, yaitu adalah istri daripada Fir'aun, dan yang lain-lainnya itu adalah para bidadari-bidadari surga yang menyambut kelahiran seorang pemimpin dari seluruh Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia. Bahkan di malam tersebut disebutkan bahwasanya seluruh daripada patung-patung berhala yang ada di Mekah itu roboh, hancur, tersungkur. Nah, di malam kelahiran Nabi Muhammad. Dan juga disebutkan bahwasanya singgasana Persia itu bergoncang ketika lahirnya Nabi Muhammad. Nah, kalau pada salah kurang lebih atau 14 atau 18 tiang yang bergoncang ketika lahirnya Nabi Muhammad. Nah, sehingga Raja Persia ini kebingungan, ada apa ini? Nah, apa yang terjadi? Pada biasanya singgasana Persia yang kokoh itu bergoncang pada malam itu. Nah, kemudian si raja ini pun bertanya kepada ahli nujum pada saat itu. Kemudian dijawab, ketahuilah bahwasanya pada saat ini, pada malam hari ini telah lahir seorang pemimpin daripada para nabi dan rasul. Dan ketahuilah bahwasanya 14 atau 18 periode lagi kerajaan Persia akan ditaklukkan oleh agama. Nah, itu kabar gembira ya telah atas lahirnya Nabi Muhammad. Nah, juga disebutkan bahwasanya api daripada api majusi itu yang pernah padam selama 1000 tahun, namun ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW itu padam. Nah, menunjukkan ini adalah beberapa daripada irhasat, sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, bahkan 2 bulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nah, di situ kan tentara Abraha bersama pasukannya kurang lebih 12.000 ingin menyerbu Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Namun di perbatasan antara Mekah itu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan pasukan Abraha dengan pasukan burung yang disebut dengan Qairan Ababil. Nah, burung-burung ababil yang membawa dari setiap paruh itu daripada batu-batu api neraka, sehingga hancurlah seluruh dan musnahlah seluruh pasukan Abraha atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan sujud, dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian mengangkat kepalanya ke atas langit dan menunjukkan dengan tarik jari telunjuknya dan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, inilah kalimat-kalimat pertama yang keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat pengagungan Allah Ta'ala, kalimat pensucian Allah Ta'ala, kalimat tahmid pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini kalimat-kalimat nangkap luar biasa, nangkap luar daripada mulut baginda Nabi Muhammad SAW.
lahirnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan suci, bersih, wangi, harum, bercahaya. Bahkan saking bercahayanya Nabi Muhammad SAW memancar dari rumah Sayyidatuna Aminah kepada seluruh alam semesta. Nah, sehingga Sayyidatuna Aminah itu dapat melihat bangunan-bangunan yang ada di kota Syam. Nah, saking terangnya daripada lahir baginda Nabi Muhammad SAW, memancar cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi disebutkan di dalam qasidah itu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajin ila surur. Setiap tempat, setiap rumah yang di situ ada Rasulullah, maka tidak memerlukan dengan yang disebut lampu atau penerangan. Karena cahayanya Nabi Muhammad SAW mengalahkan daripada cahaya lampu, mengalahkan daripada cahaya lampu lain-lainnya, bahkan mengalahkan daripada cahaya matahari sendiri. Karena matahari, bulan, bumi dan langit seluruh alam semesta diciptakan daripada nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa, kali dilahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hari yang lebih istimewa daripada malam Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar ini malam nah disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, namun kita kada bakal mengenal keutamaan malam Lailatul Qadar terkecuali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada bakal mengenal keutamaan nisfu Sya'ban, kada bakal mengenal satu Muharram terkecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga pada saat itu, pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aminah pun menyuruh salah seorang daripada orang untuk diutus mencari Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib pada saat itu sedang Abdul Muttalib ini adalah kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun ayah baginda Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah itu sudah wafat. Nah, wafat ketika Rasulullah masih berada 2 bulan di dalam kandungan itu. Nah, jadi pada saat itu hanya ada Abdul Muttalib kakeknya. Nah, Sayyidatuna Aminah menyuruh seseorang untuk mengutus kepada Abdul Muttalib agar memberikan kabar gembira bahwasanya cucunya sudah lahir. Ketika sampai utusan ini kepada Abdul Muttalib, diceritakanlah kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, cucumu sudah lahir. Namun keadaannya bukan seperti bayi biasanya. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad SAW dan keadaan suci bersih, tidak ada satupun darah yang menempel di badan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sudah berhitan, kemudian tali pusarnya itu sudah lepas, ya Allah. Nah, kemudian dia disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah bercelak mata ketika dilahirkan. Nah, jadi tambah gembira, tambah himongnya Abdul Muttalib, ya Allah. Nah, cucu kelahirannya sudah dilahirkan. Nah, akhirnya bergegaslah Abdul Muttalib menuju rumah Sayyidatuna Aminah. Kemudian dibawalah Rasulullah ke dalam Ka'bah. Nah, disitulah berdoa, bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan selamat. Nah, pada saat itu pula Abdul Muttalib ini mendapatkan ilham untuk memberi cucunya ini dengan nama Muhammad. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Nah, jadi yang pertama itu nama-namai nama Nabi Muhammad itu adalah Sayyidatuna Aminah. Kemudian menurut pendapat yang kedua itu adalah Abdul Muttalib, kakeknya sendiri. Nah, sehingga ketika Abdul Muttalib ini ditanya oleh orang lain, wahai Abdul Muttalib, kenapa pian ini memberi nama cucu pian dengan nama Muhammad, sedangkan datuk kita itu ada dengan bangsaran Muhammadnya. Nah, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, seterusnya sampai Ma'ad Adnan itu ada dengan bernama Muhammad. Nah, kemudian dijawablah oleh Abdul Muttalib, inni la arju annahu mahmudun fis sama wa mahmudun fil ardi. Aku mengharap cucuku ini akan menjadi seseorang yang terpuji baik di langit maupun di bumi. Nah, kan asal kata daripada Muhammad itu hamidah ya madu. Nah, kemudian ditambahin tasydidnya jadi hamada yuham hidup. Nah, kemudian isim maf'ulnya menjadi
madun. Artinya orang nang banyak dipuji. Nah, maka pantaslah kita untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dari namanya aja adalah orang yang banyak dipuji, ya kan? Nah, karena tidak ada seorang pun yang pantas untuk dipuji sesudah Allah Ta'ala melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Sebanyak apapun pujian kita kepada Nabi Muhammad, itu kada bakal menyampaikan kita kepada kebesaran Nabi Muhammad SAW. Sebanyak apapun kita berterima kasih ke Muhammad, itu kada bakal dan kita kepada jasanya Rasulullah yang begitu besar. Jadi begitu besar jasanya Rasulullah SAW kepada kita, ya kita kata kewajiban yang perlu berterima kasih ataupun memuji, ya paling jadi kita dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini tanda pembuktian rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita ada cinta kepada Nabi Muhammad, itu ada seorang sosok yang begitu cinta pula kepada umatnya, begitu rindu kepada umatnya, begitu memperhatikan terhadap umatnya. Sehingga disebutkan pada dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah duduk bersama sahabat. Nah, kemudian Rasulullah pun mengungkapkan rasa kerinduannya terhadap umat-umatnya yang berada di akhir zaman. Disebutkan di situ wa syauqa ya ahbabi. Nah, alangkah rindunya aku kepada kekasih-kekasihku. Jadi Rasulullah SAW. Nah, kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan kekasihnya? Kemudian dari Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang hidup sesudahku dan tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Nah, seandainya mereka diberikan kemampuan, mereka akan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bertemu denganku, untuk melihatku. Siapa mereka ini? Ya kita ini yang umat-umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Kita pada pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di setiap malamnya di dalam tahajudnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa mendoakan umatnya. Ya Allah, seandainya umatku berbuat salah, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, seandainya umatku berbuat baik, berbuat kebaikan, beramal soleh, maka terimalah amal solehnya. Nah, inilah akhlak Nabi kita Muhammad, perhatian Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Ada pas daripada mengingat umatnya. Bahkan di akhir hayatnya pun sebut adalah ummati, ummati, ummati. Nah, kita ini adalah umat yang dibenang benar oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kitanya hal lagi ya, kalau Rasulullah itu cinta luar biasa oleh kita. Nah, apakah Rasulullah puji-puji ada di dalam hati kita? Apakah memang benar-benar telah terlahir bagi Nabi? Apakah memang benar-benar terlahir bahwasanya Nabi Muhammad SAW di dalam hati? Nah, ini dia tuh. Nah, menjadi PR kita. Nah, makanya tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dekat. Nah, bahkan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW itu sangat nampak ketika di akhirat. Nah, ketika di padang mahsyar, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap daripada manusia akan sibuk dengan perkaranya masing-masing. Nah, bahkan ketika suami istri ataupun keluarga ataupun sahabat itu sibuk dengan perkaranya masing-masing, ada sanggup lagi mau urusan pasangannya atau keluarganya atau nah, meskipun seandainya seseorang yang melihat sahabatnya atau pasangannya di sampingnya itu diseret oleh malaikatnya, ada bakal mau menolong karena bersangkutan huru haranya perkara kayak itulah. Nah, akan tetapi di saat itu Nabi kita Muhammad SAW malah sibuk mencari umat. Di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan meminta izin agar diberikan izin memberikan minum kepada seluruh umatnya yang ada di keadaan kehausan dan kepanasan. Nah, itu yang disebut minum daripada telaga kausarnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang minum daripada telaga kausarnya Nabi Muhammad dari tangan Nabi Muhammad SAW. Nah,
beri minum semuanya ya Allah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad terus mencari lagi di mana umatku, di mana umatku. Nah, terus Nabi Muhammad mencari. Nah kemudian dikatakan ya Rasulullah umat yang sekarang berada di titian Siratal Mustaqim. Nabi Muhammad langsung mencari umatnya. Kemudian berdiri di ujung daripada titian Sirat. Dan beliau berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nah, dicari ya tolong. Nah, sesudah selamat dicari lagi, mana lagi umatku, di mana lagi umatku? Dipadahkan ya Rasulullah ada di antara mereka daripada umat-umatmu yang sudah masuk ke dalam api neraka. Nah, sedih Nabi Muhammad lah. Nah, sedih Nabi Muhammad. Lalu di situ Nabi Muhammad menggunakan syafaatnya yang disebut Maqamul Mahmud. Nah, Maqamul Mahmud ini kan yang biasanya kita baca doa antara azan dan iqamah. Nah, jadi apa sekaligus dua ini anjuran yang jangan sampai kita ada membaca doa antara azan dan iqamah. Nah, apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud. Nah, Mahmud ini ada makam terpuji ini adalah sebuah tempat di akhirat di mana di situ Nabi kita Muhammad bermunajat kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah doa-doa yang disimpan oleh Nabi Muhammad kita di akhirat. Nah, adapun nabi-nabi yang terdahulu itu sudah banyak di dunia, tapi Nabi Muhammad itu beliau simpan untuk kita di akhirat. Nah, itulah. Nah, sehingga pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW pun bersujud. Nah, di bawah arasnya Allah Ta'ala. Nah, menggunakan Maqamul Mahmud ini syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan engkau biarkan daripada umatku yang ada di api neraka terkecuali engkau keluarkan meskipun ada iman sebesar biji kurma. Nah, jadi meskipun ada sebesar biji kurma iman di dalam hati seseorang, maka akan dikeluarkan daripada api neraka. Nah, meskipun ini ahli maksiat, meskipun ini ahli dosa, berlumuran dengan kesalahan, tapi nya dikeluarkan dari api neraka atas syafaatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad bersujud 2 kali, 3 kali, dan terakhir itu Nabi Muhammad SAW bersujud, ya Allah, keluarkanlah daripada umatku daripada api neraka meskipun dia hanya pernah 1 kali mengucap kalimat la ilaha illallah seumur hidup. Umatnya Nabi Muhammad ada hendak benar umatnya itu masuk ke dalam api neraka. Makanya di dalam hadis disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Aku pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, betapa beruntungnya kita memiliki Nabi yang begitu sayang, begitu cinta, dan begitu perhatian kepada. Nah, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan haba. Nah, makanya ketika kita lihat para sahabat Rasulullah SAW itu ketika melihat Nabi Muhammad dari kejauhan itu segan. Nah, haibahnya Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, para sahabat ini adalah para pecinta Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan bahwasanya Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala itu ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Karena setiap tempat yang ada di Madinah, setiap jalan, setiap rumah, setiap masjid yang ada di Madinah selalu mengingatkan Sayyidina Bilal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Bilal ini pindah ke kota Syam. Nah, minta izin lawan Sayyidina Abu Bakar untuk pindah ke kota Syam. Jadi kita ada kaum. Nah, ini kemudiannya ya, tapi ini lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sanggup ya kalau tinggal di Madinah, hatinya rindu benar lawan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pindahlah Sayyidina Bilal ke kota Syam. Nah, ketika tinggal di kota Syam, pada suatu malam Sayyidina Bilal ini bermimpi. Nah, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam mimpinya itu Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ma hadhil jafwah ya Bilal, ma hadhil jafwah ya Bilal, ma laka alla tazura." Wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Kenapa engkau tidak menziarahi kuburan?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah rindu kepada Bilal. Bilal pun rindu juga kepada Rasulullah. Tapi kalau tinggal di Madinah, yang ada sanggup, ya. Nah akhirnya menangis Bilal di dalam mimpinya sampai terbangun. Kemudian ketika terbangun bersegeralah Sayyidina Bilal berangkat ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, setibanya di Madinah, para sahabat ini menyambut kedatangan Bilal bahagia segeretan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain menyambut kedatangan Bilal bahagia. Nah atas datangnya Sayyidina Bilal. Datang pulang Bilal nih, lawas sudah meninggalkan benua. Nah kemudian berziarahlah Sayyidina Bilal ke makam Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis meluapkan kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada saat itu datanglah Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Bilal untuk azan. Wahai Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau dahulu azan di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian ujar Bilal, wahai Abu Bakar, ma adzan tu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kada bakal azan sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian ditolak ini adalah, nah padahal Abu Bakar seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Tapi ditolak permintaannya oleh Sayyidina Bilal karena ada sanggup. Datang pulang Sayyidina Umar, datang pulang sahabat-sahabat yang lain, para pembesar-pembesar sahabat meminta Bilal untuk azan, tapi semuanya ditolak oleh Sayyidina Bilal. Hingga akhirnya para sahabat ini kadang habisan cara. Habisan cara. Apa caranya? Nah, mereka mencari Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, dua cucu kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Cucu Rasulullah inilah disuruh untuk merayu Bilal agar Bilal azan. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain yang pada saat itu umur mereka sekitar 8 dan 9 tahun. Datang kepada Bilal. Kemudian pada saat itu Sayyidina Bilal pun terkaget melihat dua cucunya Rasulullah SAW, dua cucu kesayangan Rasulullah SAW yang terkadang berada di pangkuannya Rasulullah, terkadang berada di mihrabnya Rasulullah, terkadang berada di mimbarnya Rasulullah. Terulang kembali kenangan-kenangan bersama Rasulullah SAW. Nah akhirnya Sayyidina Bilal pun berdiri dari tempat duduknya dan memeluk daripada Sayyidina Hasan dan Husain sambil menangis di situ ya. Nah Sayyidina Hasan dan Husain pun berkata kepada Bilal, ya Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin li jaddin. Nah wahai paman Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau dahulu telah azan untuk kakek kamu, untuk datuk kamu. Nah, kemudian apa dijawab Bilal? In radattukuma fama adri ma aqulu li jaddikum. Ujar Bilal, sebelumnya tadi sudah meminta kepada para pembesar sahabat, namun aku tolak. Namun ketika kalian berdua, kalian adalah cucu kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku menolak permintaan kalian, maka aku tidak memiliki muka di hadapan Rasulullah SAW. Aku malu di hadapan Rasulullah. Aku pada berani menolak permintaan kalian. Nah, akhirnya diterima ya, karena Sayyidina Hasan dan Husain namun minta Sayyidina Bilal. Pada saat itu menjelang waktu zuhur, naiklah Bilal ke tempat yang biasanya Sayyidina Bilal azan di sana, di tempat yang tinggi. Belum ada mikrofon lagi ya, masih suara manual aja, bakal main aja ibaratnya. Nah, jadi naiklah Sayyidina Bilal ke tempat yang tinggi dan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saat itu langsung kota Madinah itu bersenyap. Nah, terhenti. Nah, memang di pasar, kadang ya kalau memang di rumah, kadang juga bingung nih ada apa ya? Nah, karena suara ini mengingatkan mereka suara azan yang dikumandangkan di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Ya kalau langsung bergetar hati mereka, kerinduan mereka kepada Rasulullah SAW. Lanjut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ tambah lagi ya Allah. Nah, para sahabat ini mendengar suara Bilal. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, Abu Rasulullah a'ad ilaina nabiyullah. Apakah Rasulullah telah kembali kepada kita? Apakah Rasulullah hidup kembali kepada kita? Nah, di situ ya Allah. Nah, kerinduan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mereka pun bergegas menuju Madinah. Di bak masjid pada saat itu ya Allah, mendengar suara azan Bilal.
Dan akhirnya ketika Sayyidina Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad, nah disitulah Sayyidina Bilal menangis ya kalau ada sanggup lagi untuk menyambung daripada ayat ini. Asyhadu anna Muhammad, dan seluruh penduduk Madinah pun menangis itu karena suara itu mengingatkan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah para pecinta Nabi Muhammad SAW, dan yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama. Mudah-mudahan kita semua berkat memperingati daripada peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita telah dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus A'la, mendapatkan syafaatnya beliau dengan mengira beralamin ala hadini ya rabbil ya salih wa ala sallallahu alaihi wa sallam.